bahas tentang investasi emas ya. Pada tanggal 11 kita bahas investasi emas. Ini bisnis masih banyak sekali, bisa cara menaikkan omset banyak sekali, akan banyak sekali, dan tidak mungkin di satu pertemuan atau dua pertemuan bisa berbulan-bulan. Jadi kita sampai di sini aja. Intinya adalah bagi teman-teman yang mau investasi saham itu sama seperti kita membeli bisnis. Jadi kalau kita membeli bisnis di luar sana, atau kita ada teman kita punya kafe, terus kita mau invest, maka itu sama seperti membeli saham. Tapi karena saham itu perusahaannya besar, maka pembagiannya bisa 1 miliar saham. Tapi intinya adalah indikatornya apa yang kriterianya sama. Kalau ada pertanyaan silakan di raise hand, nanti kita itu. Terus kita masuk ke investasi emas. Jadi kita kemarin sudah kita singgung sedikit-sedikit tentang emas. Sudah kita singgung sedikit. Emas ini adalah menjaga aset, menjaga kekayaan. Jadi kalau sekarang ya, satu dinar emas itu 4,25 gram. 4,25 gram itu bisa buat membeli satu kambing, satu domba, ukuran sekitar 40 sampai 50 kilo. Maka di zaman Nabi tahun 600-an itu sama. Satu dinar emas bisa buat beli satu kambing juga, satu kambing atau satu domba. Nah, berarti emas ini bisa buat kita menabung. Jadi menabung sebenarnya adalah menabung emas. Jadi menabung uang itu aset yang menurunkan kekayaan. Uang kertas, rupiah itu aset yang menurunkan kekayaan. Emas itu aset yang menjaga kekayaan. Jadi kalau teman-teman menabung terus dapat deposito terus dapat bunga 6%, itu sebenarnya teman-teman sedang kekayaannya menurun. Kenapa seperti itu? Pemerintah itu inflasi itu ada dua, yang inflasi bersih istilahnya apa ya? Jadi inflasi murni dan inflasi yang tidak murni atau inflasi kotor. Dan pemerintah itu hanya mengukur yang inflasi murni, seperti bahan makanan kayak gitu, itu tidak semuanya dijadikan indikator inflasi. Contoh gula di tahun lalu mungkin harganya 10.000, sekarang sudah sekitar 16.000, bahkan beberapa ada yang 18.000, 20.000. Berarti itu terkena inflasi. Dan inflasi yang lebih besar daripada 3%, 2% seperti yang pemerintah sebutkan. Pemerintah menyebutkannya inflasi Indonesia setahun cuma 2%, 3%, tapi aslinya ketika kita beli makanan, maka harganya akan kenaikan per tahunnya lebih dari 3%. Nah, emas adalah aset untuk menjaga kekayaan dari situ. Makanya harga emas, kalau ada yang investasi sejak awal tahun lalu di emas, awal tahun lalu itu
sekitar 500 mau ke 600, sekarang sudah 900, maka untungnya 600-an ke 900 ke 800-an, untungnya sudah lebih dari 40%, lebih dari 30%. Nah, 30% setahun itu yang sebenarnya, inflasi yang sebenarnya. Jadi emas ini bisa untuk melindungi dari inflasi. Ini melindungi dari inflasi. Nah, jadi kalau teman-teman ada tabungan terus belum tahu ini buat apa nih, beli aset apa nih, teman-teman bisa langsung beli emas, karena emas itu bisa menjaga kekayaan kita, melindungi dari inflasi. Nah, berikutnya adalah ada dua cara kalau di sekarang ini, yaitu beli emasnya online atau offline. Beli emasnya bisa online atau offline. Nah, bedanya apa? Kalau offline atau fisik, ini fisik, ini online. Kalau fisik ini ada biaya cetak, transport, dan lain-lain. Ada biaya cetak, ada biaya transport, dan lain-lain. Biasanya ada pajak juga, 1,5% buat yang punya NPWP, terus 3% buat yang tidak punya NPWP. Nah, kemudian yang online ini tidak ada biaya cetak, tidak ada biaya ini. Jadi bedanya itu, ketika teman-teman ingin investasi emas untuk membeli sesuatu, contoh untuk 3 tahun lagi beli rumah, maka yang harus dilakukan adalah sebaiknya adalah belinya di online, yang berupa online. Nah, kalau teman-teman tapi contoh ingin beli emas buat apa itu namanya, mas kawin, maka kan belinya fisik ya, tapi nanti ketika dijual lagi nanti akan kena potongan ini sekitar 4%. Jadi perbedaannya online dan fisik itu sekitar 4%. Di sini ada pertanyaan mungkin untuk pemilihannya. Jadi kalau emas fisik itu ada biaya-biayanya yang yang ikut di emasnya, contoh biaya cetak, biaya transport, biaya keamanan, biaya dan lain-lain. Kalau beli emas online maka tidak ada biaya, biaya ini. Nah, biaya ini itu perbedaannya sekitar 4%. Jadi ketika di buyback itu ada perbedaannya. Tapi tergantung juga jumlah dari satuannya. Ketika 1 kilo maka biaya ini jadi makin kecil. Terus ketika kita belinya 2 gram, 5 gram, maka biaya ini akan besar. Jadi ketika mau invest di emas, yang pertama adalah
dilihat, dipilih dulu online, fisik. Nanti seperti kita tadi ada biaya-biayanya. Terus kemudian pecahannya. Pecahan besar atau kecil kalau fisik. Ini cuma di fisik. Kalau teman-teman milih online, tentu saja tidak perlu memperhatikan pecahan besar atau kecil, karena sama. Tapi kalau teman-teman milihnya fisik, maka perlu memilih ini. Nah, bedanya apa? Kalau pecahan kecil, ini biaya cetak makin besar. Biaya cetak dan lain-lain besar. Kenapa? Karena Antam itu nyetak 2 gram, 1 gram, 5 gram, 10 gram. Biayanya beda sedikit dengan nyetak 1 kilo. 1 kilo sekarang mungkin 800 juta atau 800 juta. Maka biaya cetaknya itu dan biaya lain-lainnya itu beda tipis. Kalau teman-teman investasi, pilihlah yang ini. Ini cocok untuk investasi. Jadi invest pecahan yang besar, jangan yang kecil-kecil. Jadi ada teman-teman kemarin itu punya sekitar 75 gram, sayangnya ada 25 gram, terus 2, 3, 5, 10. Jadi ininya nanti biaya cetaknya nanti kena banyak, potongan biaya cetaknya kena banyak. Karena apa? Kita belinya di Antam, terus kita jualnya di toko emas biasa, maka biaya cetak ini akan dikurangkan dari biayanya. Jadi teman-teman kalau investasi maka pilih pecahan besar kalau fisik. Terus saran saya kalau ingin ini adalah yang online untuk invest. Berikutnya adalah tempatnya, tempat belinya. Investasinya kalau online, kalau fisik, nah ini fisik ya, fisik. Ini yang belinya yang itunya adalah Antam atau UBS atau Pegadaian. Kenapa? Karena terpercaya. Kalau emas fisik, kalau beli dari mau bermerek, mereknya yang apa, UBS atau Pegadaian. Kenapa seperti itu? Karena di Indonesia ini ada yang emas palsu, masih ada oknum yang menjual emas palsu. Jadi kalau fisik dari ini. Nah, kalau online hanya yang BUMN saja. Kenapa seperti itu? Beli hanya di BUMN. BUMN berarti Antam atau di Pegadaian. Kenapa seperti itu? Karena ketika swasta yang kita invest itu di swasta, itu kita tidak akan ditanggung siapa-siapa ketika perusahaannya bangkrut. Nah itu horornya. Jadi teman-teman kalau beli emas mau fisik kan berarti disimpan sendiri ya. Kalau online itu hanya di BUMN saja. Jadi jangan beli emas online di selain BUMN.
Kenapa seperti itu? Karena BUMN ditanggung negara. Ini antar rugi terus, itu akan disetor duit negara ke sini, jadi aman. Terus pergantian juga gitu akan aman. Ketika ada kasus pasti akan heboh dan lain-lain, akhirnya disuntik negara dan lain-lain akan aman. Tapi kalau teman-teman di PT biasa, PT Gold apa, di perusahaan swasta yang terjadi adalah ketika PT ini bangkrut, maka tergantung perjanjiannya. Kalau jelas perjanjiannya sebagai nasabah, maka bisa hilang. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jadi banyak yang dulu ada, kalau nggak salah GBI, Goodwill Indonesia, itu seperti itu. Jadi kalau kita belinya mahal, terus ada beli online di sana, harganya lebih mahal daripada Antam, terus ada tiap bulan itu ada imbal hasilnya, hasil bunganya. Katanya adalah bagi hasil produksi, bagi hasil penjualan. Nah, karena itu banyak orang yang masuk ke GBI ini, GBI, kemudian tahu-tahu pemiliknya ke luar negeri, perusahaan yang bangkrut, uang di perusahaan sebesar total utangnya ke nasabah itu 6 triliun. 6 triliun ini hilang. Nah, jadi penting bagi teman-teman untuk ketika beli online itu hanya di perusahaan BUMN saja. Atau pekerjaan. Nah, yang di Antam, kalau dari dua ini itu sebenarnya sama. Kalau di online di Antam dan pekerjaan, ini sebenarnya sama. Kenapa kok sama? Jadi ada harga beli, ada harga jual, ada harga jual, harga beli. Yang ini ada harga jual dan harga belinya sendiri-sendiri. Ini punya harga jual, harga beli sendiri. Ini punya harga jual, harga beli sendiri. Kalau teman-teman cuma ingin online, kalau belinya cuma untuk online, maksudnya online itu teman-teman transfer dalam bentuk emas. Terus kalau ingin melecehkan, berarti teman-teman yang narik dalam bentuk rupiah. Atau bergadian bisa bergadian digital atau di Brankas LM itu bisa. Ini kalau cuma ingin online, jadi tidak menarik berupa fisik, maka teman-teman ini sama, tidak ada perbedaannya. Tapi kalau teman-teman ingin narik dalam bentuk fisik, jadi tabungan, terus ditarik dalam bentuk fisik, maka Antam lebih murah. Kalau teman-teman tariknya dalam bentuk mau online, jadi teman-teman transfer, masukkan saldo emas, setelah 1 tahun ingin narik tapi langsung dalam bentuk rupiah, jadi cuma online aja, maka Antam dan perjanjian sama. Tapi kalau teman-teman ingin narik dalam bentuk fisik, ini lebih murah Antam. Kalau ingin narik dalam bentuk fisik, contoh, teman-teman setiap bulan nabung 10 gram, 10 gram, 10 gram. Nanti berarti di bulan tersebut jadi 100 gram.
teman-teman ingin ngambil dalam bentuk 100 gram, maka lebih murah di Antam. Karena Antam ini produsen, gitu. Biaya cetak dan lain-lain lebih murah Antam. Tapi kalau teman-teman cuma 100 gram terus ditarik dalam bentuk rupiah, berarti kan cuma online, maka dua-duanya boleh. Bisa Antam, bisa Tokopedia. Seperti itu. Terus kemudian mungkin ada pertanyaan mungkin terkait emas ini. Saran saya emas ini itu tadi ketika ada aset murah, semua ekonomi akan mengalami ini. Ketika harga aset di sini aset murah, maka emasnya harusnya diganti dengan aset lain. Ini emasnya, emas digunakan untuk beli aset lain. Kenapa seperti itu? Karena kembali lagi dari sifatnya, emas itu hanya menjaga kekayaan, jadi tidak bisa menumbuhkan atau meningkatkan kekayaan, cuma menjaga. Jadi kalau memungkinkan, maka ketika harga aset seperti properti, tanah itu sedang murah, maka emasnya dijual, dibelikan aset, kemudian ketika asetnya mencapai puncak dijual, dibelikan emas lagi. Jadi yang terjadi adalah yang harus dilakukan adalah seperti pasangan guru SD tadi, emas, aset timbal hasil, diberikan emas. Jadi lingkarannya seperti ini. Jadi harusnya yang dilakukan adalah seperti ini. Jadi emas diberikan aset, ketika harganya aset murah diberikan aset, kemudian ketika harganya aset mahal dijual, terus jadikan emas lagi, nanti nunggu harga aset murah belikan aset, ketika harga asetnya mahal dijual dapat timbal hasil atau disewakan dapat timbal hasil, berikan emas, nunggu sampai asetnya murah, diberikan aset, kemudian asetnya menghasilkan sewa dan lain-lain, diberikan emas, kayak gitu terus. Mungkin ada pertanyaan terkait emas ini? Silakan raise hand. Ini ada Ismi. Halo Bram. Ya. Mau tanya, kalau misalnya emas online itu kita bukti pembeliannya itu apa? Berupa apa? Di saldo, nanti ada saldonya. Biasanya ada email. Satu ada email, jadi ada email permintaan. Terus nanti kita kayak transaksi gitu, kayak di Pegadaian digital gitu, nanti kita transaksi. Terus nanti di saldonya berubah, jadi kayak persis kayak kita di m-banking atau apa namanya itu, internet banking, persis sama seperti internet banking. Jadi internet banking kan ketika kita transaksi pasti ada laporan ya. Bram? Ya. Sudah bisa bertanya lagi, Ismi sudah selesai kah? Sudah.
Saya punya 2 pertanyaan. Jadi yang pertama itu, kapan kita memutuskan waktu yang tepat untuk investasi emas? Nah, kita tahu sekarang emas dalam posisi tertinggi dalam sejarah katanya. Ya. Dengan banyak spekulasi, ramalan ke depan akan lebih dari 1 juta, bahkan ada yang bahkan lebih bisa mencapai lebih dari 1 juta itu ya. Ya. Terus yang kedua, bagaimana dengan pembelian emas cetakan lama? Oke. Ya, itu ya. Terima kasih. Oke. Jadi emas itu kalau sekarang itu siklusnya kemarin kita bahas siklus emas dengan rupiah. Siklusnya emas dengan rupiah, kalau siklus emas dengan dolar akan seperti ini. Jadi ada penurunan dan penurunannya agak besar, tapi kalau dalam rupiah ini dalam dolar siklus emas USD kalau dalam rupiah bentuknya seperti ini. Jadi penurunannya sedikit, kalau dalam rupiah penurunannya sedikit. Jadi emas sangat aman ya dalam jangka panjang, kecuali kalau kita belinya di sini, cuma di sini. Jadi ketika di puncak saja. Contohnya di 2012, di 2012 itu 2.300, 2.300, sekitar 600, yang 2015 itu sekitar 500, jadi turun sekitar 20%. Ini 2012, 2015, jadi turun sekitar 20%. Dan tapi ini siklusnya itu dari mulai naiknya lagi itu di sini 2003. Jadi proses pertumbuhan nilai emas itu, peningkatan nilai emas itu prosesnya panjang, siklusnya panjang. Jadi kalau sekarang itu cocok, kalau emas itu bagus di saat sekarang ini. Jadi emas itu kalau ini tambah ada 9 tahun, 8 tahun, 9 tahun, dan ada peningkatan 400%, maka sekarang itu baru naik sekitar 30-an%. 30-40% dari awal 2019. Jadi ini masih akan panjang, peningkatannya masih akan panjang. Jadi teman-teman sebaiknya investasi emas sekarang sebelum nanti makin mahal. Biasanya orang-orang akan mulai ayo investasi emas ketika di puncak sini. Sudah di puncak baru gitu, nanti akan banyak penipuan-penipuan ketika di puncak sini. BBI kayak dulu-dulu itu ketika di puncak-puncaknya, ketika orang merasa ketika investasi emas pasti untung. Nah, ketika memahami ini, maka kita harus investasi itu harus mulai dari awal. Jadi ketika ada siklus, kita mulai dari siklus awal sini, maka keuntungan kita akan makin besar. Tadi itu pertama, yang kedua tadi apa ya? Oh ya, cetakan lama. Jadi emas cetakan lama sama, tidak ada efeknya. Mau cetakan baru, cetakan lama tidak ada efeknya. Gitu. Boleh, yang penting adalah itu benar-benar emas. Gitu. Jadi tidak masalah. Dan kalau kita membeli ke teman, jadi contoh ya, nanti ini akan, insya Allah kita akan bikin grup ya di Telegram. Nanti biar teman-teman bisa saling jual gitu. Nah kalau teman-teman jual antara teman sendiri itu bisa 1%, jadi bisa biaya dari harga jual antar itu bisa kurang 1% gitu. Saya jual ini 1% di bawah biaya antar, harga jual antar itu bisa. Jadi kita nanti dapatnya
lebih murah dari Antam, jualnya juga lebih tinggi daripada harga buyback Antam. Jadi seperti itu caranya. Jadi emas ini bisa nggak mesti beli di Pegadaian, di Antam gitu, tapi bisa beli di teman. Asal contoh sertifikatnya bagus, gitu. Maksudnya sertifikatnya ada kayak gitu. Ada yang lain mungkin? Bisa raise hand? Maaf dok, Ya, dia mau lalai. kalau untuk yang online tadi di mana ya dok? Tadi Apanya? kurang nyimak. Untuk apa namanya? Bukannya di aplikasi atau di website yang mana? Dok? Jadi di Antam ini di rangkaslm.com yang Pegadaian ini Pegadaian digital. Ada apps-nya. Kalau di Pegadaian ada apps-nya, namanya Pegadaian digital. Kalau Antam ini brancaslm.com. Nanti brancaslm.com terus daftarnya di butik LM, tapi harusnya nggak bisa langsung kayak Pegadaian digital. Karena ada biaya-biayanya nanti. Ini penyimpannya ada biaya-biayanya. Tapi biayanya nggak besar. Terus kalau Pegadaian digital ini gratis enaknya. Makanya tadi kalau cuma online lebih cocok Pegadaian digital. Tapi kalau teman-teman mau narik berupa fisik lebih murah di Brankas LM. Seperti itu. Menjawab mungkin? Ya, terima kasih dok. Ya. Ada pertanyaan lagi mungkin? Teman-teman? Ini dari siklusnya ya, siklus emas. Oh ya, emas akan jadi kalau tadi harga aset akan berbanding terbalik dengan suku bunga, harga emas juga. Jadi ketika suku bunga turun, harga emas naik. Nah, masalahnya adalah kenapa kok emas baru naik 30%, padahal suku bunga sudah turun banyak dan stimulus ekonomi sudah banyak. Mungkin ada teman-teman yang tanya gitu. Amerika sudah melakukan stimulus lebih dari 2 triliun dolar. Indonesia stimulusnya lebih dari 600 triliun. Itu berarti 60 miliar dolar, masih sedikit ya dibanding Amerika. China juga melakukan stimulus yang besar. Tapi kenapa kok pertumbuhan harga emas masih segitu-segitu aja? Jawabannya adalah emas itu pelindung. Jadi persepsinya investor itu pelindung dari resesi. Jadi di dunia investasi luar itu emas itu pelindung dari resesi. Kalau belum resesi maka emas masih belum naiknya belum berkali-kali lipat. Maka di dalam dolar kan belum baru kemarin nyentuh 1.800, sekarang turun lagi 1.800 per dolar per troy ounce, turun lagi. Kenapa? Karena di Amerika kondisi ekonomi masih bagus, ya nggak bagus-bagus banget, maksudnya belum resesi. Nanti ketika sudah resesi berat, sudah depresi, sudah ada masa ekonomi berat, nanti emas akan seperti ini naiknya. Jadi bukan naik pelan-pelan, kita langsung. Jadi seperti itu. Ada pertanyaan lagi mungkin terkait investasi emas? Oh, ada chatnya. Kita lihat chatnya.
Kita bahas chatnya ya. Ini ada pertanyaan. Kalau kita cari masalah, mungkin banyak ketemu. Bagaimana menentukan masalah mana yang kira-kira worth it untuk disuruhkan sebagai bisnis? Jadi bisa kita jawab ya. Jadi masalah yang potensi yang besar, terus masalah yang kita suka, ketika kita suka dalam menyelesaikannya. Terus kemudian bagaimana cara mengetahui suatu bisnis dan berada di fase tumbuh atau fase menurun. Nah, ini bagus ya. Jawabannya adalah di ada Nah, jadi ini ada siklus bisnis. Ketika bisnis di sini, karena ini masa pertumbuhan, namanya pertumbuhan berarti omsetnya naik, labanya naik. Kita sepakat ya. Nah, berarti bisnis itu di fase tumbuh bila omsetnya masih terus naik, labanya masih terus naik. Gitu. Nah, ciri-ciri yang sudah di puncak berarti omsetnya tidak bisa tumbuh, walaupun caranya macam-macam dilakukan. Meningkatkan omset sudah dilakukan, tapi nggak bisa tumbuh juga, berarti sudah di puncak. Nggak bisa tumbuh omset, nggak bisa tumbuh laba, berarti sudah di puncak. Nah, turun ini berarti bisnis modelnya sudah outdated, sudah tidak kadaluarsa, sehingga dilakukan apapun, mau penambahan modal, nambah karyawan, rekrut konsultan dan lain-lain, tetap ini akan mengalami penurunan karena bisnis modelnya sudah kadaluarsa. Jadi seperti itu. Terus ada pertanyaan mungkin? Pertanyaan dari Hans di chat juga sudah kita bahas. Bagaimana ciri-ciri fase bisnis, bagaimana? Terus yang ada. Nah, ada pertanyaan bagus sekali, Bram. Yang keras, Krakatau Steel, itu kita beli sekarang kan fasenya sudah turun. Kalau dibiarin aja gitu, nggak boleh. Untuk investasi. Nah, investasi itu bisnis dari investasi itu kita menanam hari ini, kita menyisihkan uang hari ini, kita tanam untuk mendapat lebih banyak di masa depan. Kalau perusahaannya siklus bisnisnya turun, maka yang terjadi adalah asetnya turun. Asetnya turun terus. Kedua, labanya bisa nggak terjadi, malah rugi. Omsetnya turun terus, terus labanya turun terus, bahkan sampai rugi. Ketika rugi terjadi, maka ekuitasnya tergerus sampai tutup dengan sendirinya atau ditutupkan oleh kreditur. Tadi ada yang raise hand, siapa itu? Jadi sebaiknya jangan saja kalau investasi di perusahaan yang masih tumbuh. Kecuali kalau kita jangka pendek dan kita cuma menunggu reboundnya aja. Kalau kemarin turun drastis kan di Maret, terus kemudian kita masuk di situ, kita kan harga sahamnya rebound, sudah naik lagi, lah kita jual di situ boleh. Tapi untuk jangka panjang sangat tidak disarankan karena kemungkinan besar rugi. Terus kemudian dari Priangga, nah ini Priangga bagus sekali pertanyaannya, apakah marketplace reksadana mulai jualan emas digital,
bareksa, tanam duit, tukar emas dan lain-lain, tentu perlu biaya cetak. Nah, dijadikan. Nah, itu bahayanya emas digital adalah apakah benar-benar ada emas yang disimpan di gudangnya? Kan harusnya ketika kita beli emas digital, kan perusahaan emas itu harus beli emas dari Antam atau UBS, pabrik emas, disimpan di gudangnya. Kemudian kalau kita menarik dalam bentuk uang, maka emas yang di gudang itu dijual, sehingga kita dapat duit. Kan harusnya seperti itu. Nah, itu yang saya ragu di situ. Contoh ditanam duit, bareksa, buka emas, itu yang saya ragu di situ. Nah, kalau seumpama mereka bekerja sama dengan Pegadaian, beda lagi. Kalau mereka bekerja sama dengan Pegadaian boleh, tapi kalau tidak bekerja sama, nah ini nanti ini sama sekali tidak terlindungi gitu. Teman-teman online itu tidak terlindungi, jadi bahaya. Jadi kalau saran saya cuma di BUMN saja, bukan Kasana atau Pegadaian. Begitu Priyanka, kita jawab chatnya. S3 ini kalau boleh difotokan hasil coret-coret kertasnya, kemudian di-share di grup. Nanti insya Allah kita akan bikin channel baru di YouTube, Retire Before 40 atau Retire by 40. Nanti insya Allah dari rekaman ini kita masukkan situ semua. Jadi teman-teman tidak perlu, nanti insya Allah ada rekamannya ini juga buat podcast. Jadi nanti insya Allah dari hari-hari ini kita bisa buat teman-teman. Record Dimas, berarti recordnya nanti dibagikan ya, nanti kita bagikan sama insya Allah. Ada lagi mungkin pertanyaan? Nanya Bram. Ya. Saya masih tidak mengerti tentang emas itu melindungi kekayaan, tapi tidak meningkatkan kekayaan. Oke, jadi gini, Hans, kalau Hans beli tanah, apakah bisa ditanami enggak? Bisa. Kalau ditanami jati, nanti tahun ke-5 bisa tahun ke-20 bisa dipanen jatinya. Bisa. Nah, itu berarti menghasilkan kekayaan. Nah, emas ini kan kalau kita simpan 20 tahun itu kan tidak menghasilkan emas baru. Nah, itu katanya menjaga. Tetapi kan harga emasnya akan meningkat. Nah, sebenarnya bukan harga emasnya yang meningkat, tapi inflasinya naik. Nilai uangnya yang turun. Jadi karena inflasinya naik, ya, jumlah emasnya tetap, maka harga emasnya jadi ikut naik, tapi itu tidak menambah kekayaan sebenarnya ya. Tidak menambah kekayaan. Emas itu sama sekali tidak menambah kekayaan. Cuma menjaga. Gitu Hans. Jadi emas itu menjaga kekayaan kita, nilai daya beli kita untuk tetap di harga itu, di tahun itu tetap. Gitu. Contoh 1 gram tadi saya contohkan 1 dinar emas itu di tahun 1000 Masehi itu bisa buat beli 1 kambing domba 40-50 kilo, sekarang juga bisa. Jadi menjaga aja, menjaga. Dulu di Amerika itu, di dunia itu tahun 1944 sampai 1973 itu mata uang berbasis emas. Perjanjian namanya Bretton Woods. Karena perjanjian itu maka dolar itu diikat sama emas. Masalahnya adalah
waktu 1944 sampai 1973 itu, ketika dolar masih diikat sama emas, nilai emas itu sekitar 40 dolar per troy ounce. Tetap di situ aja. Naik $1, turun lagi 1, dan itu normal. Kemudian karena 1973 itu Amerika membatalkan perjanjian Bretton Woods itu, maka terus emas naik jadi 400 dolar. Gitu. Nah sekarang emas 1.800 ya per troy ounce. Jadi dalam dolar ini pertumbuhannya cuma ini 45 kali. Tapi dalam rupiah kalau kita di tahun 73 sampai sekarang bisa sampai ribuan kali. Gitu, Hans. Jadi emasnya ini cuma bisa menjaga kekayaan, beda dengan aset-aset lain yang bisa menghasilkan, contohnya tanah dan lain-lain. Gitu. Ada pertanyaan lagi mungkin? Pertanyaan bagus dari Hans. Kalau tidak ada, kita lanjutkan minggu depan, insya Allah. Kalau minggu depan kita bahas saham, reksadana, terus investasi lain. Seperti itu teman-teman. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri. Terima kasih atas atensinya, kehadirannya, dan pertanyaan-pertanyaannya. Semoga yang kita sharing hari ini itu bisa bermanfaat dan benar-benar efek. Ini baru masuk. Benar-benar efek bagi kesehatan finansial teman-teman. Ini ada pertanyaan satu lagi dari Balti. Nah, kemarin lihat Antam dan Pegadaian selisih 500.000 untuk harga beli. Ya betul. Jadi kalau di Pegadaian digital itu harga belinya belum termasuk harga cetak. Jadi belum termasuk harga cetak. Dan kalau kemarin Balti itu ngirim WA berupa daftar harga emas fisik. Kalau emas fisik berarti sudah ada harga cetak dan lain-lainnya untuk yang di butik emas Antam. Nah, kalau di Pegadaian digital itu cuma harga emas yang belum ada cetaknya, biaya cetak, biaya transport dan lain-lain. Jadi memang berbeda. Jadi karena itu. Tadi kalau berarti memperhatikan tadi memang perbedaannya itu. Ini ada pertanyaan dari Debbie ya. Debbie tak nyalakan. Ya Devi silakan, bisa chat atau kok bisa tanya langsung. Oh Devi ini beli emas 24 karat, biasanya kayak batu gitu ya bentuknya ya. Terus belinya di surat emas lokal toko. Jadi pakai surat dari toko itu. Nah, itu nggak apa-apa. Yang penting nanti jualannya di toko itu. Gitu. Jadi kalau kita beli emas yang bongkahan itu kita jualnya di tempat itu juga. Itu nggak apa-apa, Devi.
boleh kayak gitu juga. Yang penting kita pastikan kalau itu benar-benar emas gitu. Jadi tokonya bukan dari teman gitu, tapi benar-benar toko yang sudah lama, yang tidak pernah nipu. Karena kita kan nggak bisa tidak bisa meneliti apakah itu emas beneran atau cuma sepuhan kayak gitu. Jadi pilih toko yang benar-benar jujur. Ada pertanyaan mungkin? Lagi mungkin? Kalau nggak ada, kita akhiri. Nanti insya Allah kita akan bikin grup-grup di Telegram. Nanti teman-teman bisa diskusi di situ, insya Allah ya. Terus insya Allah hari Minggu depan kita bahas saham sama reksadana. Semoga rangkaian sesi sharing investasi ini bermanfaat buat teman-teman. Tolong jangan cuma jadi ilmu, tapi harus dipraktekkan, harus digunakan sehingga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.